ayat dan hadis tentang wudhu dan mandi besar. Toharoh secara bahasa yaitu bersih dan terbebas dari kotoran. Sedangkan menurut syara yaitu menghilangkan perkara yang mencegah kesahan sholat yang disebabkan oleh hadas ataupun najis. Alat-alat bersuci yaitu air, debu, batu, dan bahan untuk menyamak kulit bangkai. Kemudian toharoh terbagi menjadi dua, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari hadas terbagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas besar dan toharoh dari hadas kecil. Toharoh dari hadas kecil. Wudu dengan didomah wawunya, yaitu menggunakan air pada anggota-anggota badan yang dikhususkan dengan diawali niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala dan kaki-kaki kalian, dan cucilah kaki-kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 61. Hadis Nabi. An Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Miftahu sholati tahur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim." Artinya, dari Ali, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci sholat adalah bersuci, pengharamannya adalah takbir, dan penutupnya adalah salam. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan yang lain. Kemudian juga ada hadis lain yang berbunyi, An Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, la taqbalu sholata bi ghairi tahurin wala shadaqatin min gulul. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat tanpa bersuci dan sedekah yang didapatkan dari kecurangan. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun diwajibkannya wudu, yaitu bersamaan dengan diwajibkannya sholat fardu pada malam Isra. Syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu ada 5, yaitu yang pertama, berwudu dengan air mutlak. Yang kedua, mengalirkan air pada anggota-anggota yang dibasuh, seperti wajah, kedua tangan, dan kedua kaki. Maka tidak cukup jika hanya mengusap saja tanpa mengalirkan air, karena mengusap tidak dianggap membasuh sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di atas anggota wudu tidak ada perkara yang dapat merubah sifat air dengan perubahan yang signifikan. Contohnya minyak za'faron. Minyak za'faron itu kan berwarna merah. Jika kita menggunakan di tangan, kemudian kita wudu, maka air yang mengalir dari tangan kita setelah kita menggunakan minyak za'faron pasti akan berwarna merah. Jadi, wudu akan dianggap sah jika air yang mengalir dari tangan kita sampai tidak berwarna merah. Atau seperti contoh lain, hand body. Kita memakai hand body, kemudian kita wudu. Pasti air yang mengalir dari tangan kita pasti akan agak berwarna keruh, dan itu merubah sifat air. Jadi wudu
dianggap sah jika air yang mengalir dari tangan kita itu sudah tidak berwarna keruh lagi. Yang keempat yaitu tidak ada perkara yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya zatnya tinta, zatnya henna, stipo. Maksudnya gimana? Maksudnya itu jika di tangan kita itu ada tinta, bekas bolpen, maka zatnya harus kita hilangi dulu. Jadi jika hanya tinggal bekasnya, maka ya nggak apa-apa karena bekasnya itu tidak menghalangi sampainya air ke kulit. Atau contoh zatnya henna. Jika kita habis pakai henna itu kan kering kan, biasanya setelah pakai henna itu kan agak ngelepek-ngelepek gitu zatnya. Jadi kita harus menghilangkan itu dulu sampai digosok sampai bersih. Nah jika jadinya tertinggal di tangan itu hanya bekas hennanya saja, jadi bekas warnanya saja, jadinya itu tidak akan menghalangi sampainya air ke kulit. Atau contoh hal lain stipo. Nah stipo itu kan sangat sangat menghalangi masuknya air ke kulit kan. Jadi kita tuh harus menghilangkan stiponya dulu. Jadinya di tangan itu juga kalau bisa sampai hilang, atau jika tertinggal hanya bekas-bekasnya saja ya nggak apa-apa. Kemudian yang kelima, bagi orang yang daimul hadas, haser atau istihadah, wajib mengetahui masuknya waktu sholat, masuknya waktu sholat karena taharohnya mereka adalah taharohnya orang darurat. Berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Maksudnya gimana? Orang yang daimul hadas kan selalu berhadas, seperti orang istihadah. Jika orang istihadah kan selalu mengeluarkan darah. Jadi orang yang daimul hadas itu harus mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi wudunya itu tidak dianggap sah jika belum waktunya masuk sholat. Seperti jika orang yang daimul hadas itu ingin sholat duhur, tapi belum waktunya masuk sholat duhur, jadi wudunya nggak sah jika wudunya belum masuk waktu sholat duhur. Jadi jika orang daimul hadas mau sholat duhur, harus sudah waktu masuknya sholat duhur. Atau jika orang ingin sholat tahiyatul masjid, maka orang yang daimul hadas itu harus masuk masjid dulu, baru wudu untuk sholat tahiyatul masjid. Atau jika ingin mensolati jenazah, maka orang yang daimul hadas wudunya setelah jenazah dimandikan. Atau ketika ingin sholat duha, maka waktu duha harus sudah masuk baru boleh wudu. Tapi berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah karena menurut beliau tidak wajib bagi orang yang daimul hadas untuk mengetahui. Kemudian rukun-rukun wudu. Rukun-rukun wudu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama niat. Berdasarkan hadis An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah kesahan seluruh amalan bergantung pada niatnya, dan hanyalah bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan wanita atau istri, maka hijrahnya bergantung pada apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Niat wajib dilaksanakan dengan hati, sehingga tidak wajib untuk melafadzkannya. Jika niat hanya dilafadzkan saja tanpa disertai niat dalam hati, maka itu tidak dianggap. Namun jika ia melafadzkan niat
disertai dengan niat dalam hati, maka itu lebih afdol. Kemudian tata cara wudhu. Itu tata cara niat. Yang pertama, untuk orang yang tidak beser atau istihadah, niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu niat untuk semua orang, baik entah yang beser ataupun istihadah, yaitu menggunakan niat yang ini, yaitu nawaitul wudu alistibahatil mutafakkiran ilal wudu lillahi ta'ala, yang artinya saya niat wudu dengan supaya diperbolehkan melaksanakan perkara yang membutuhkan wudu karena Allah Ta'ala. Atau juga bisa orang niat hanya mengucapkan nawaitul wudu lillahi ta'ala tanpa mengucapkan lirofil hadasil azghari, atau mengucapkan listibahatil mutafakiron, itu juga bisa karena hanya niatnya untuk, atau nawaitul wudu alistibahati sholah, saya niat wudu untuk diperbolehkannya sholat, itu juga bisa. Kemudian waktu pelaksanaan niat. Waktu pelaksanaan niat yaitu ketika membasuh awal bagian wajah. Yang kedua, jika dia niat pada saat kumur atau istinsyak, maka niatnya tidak sah kecuali dia terus niat sampai membasuh bagian wajah. Maka niatnya baru dianggap sah. Akan tetapi dia tidak mendapatkan kesunahannya wudu. Maka yang paling utama yaitu memilah-milah niat. Maksudnya kenapa tidak mendapatkan kesunahan wudu? Karena kumur dan istinsyak kan merupakan kesunahan wudu, sedangkan dia sudah mengucapkan niat mulai dari awal, jadinya dia tidak mendapatkan kesunahan wudu, melainkan dia melakukan rukunnya wudu mulai dari awal sampai membasuh wajah. Maksudnya memilah-milah niat yaitu jadinya pada saat kita kumur niatnya untuk melakukan sunahnya wudu, pada saat istinsyak niatnya untuk melakukan sunahnya wudu, dan pada saat membasuh wajah ya niatnya untuk melaksanakan rukunnya wudu. Lebih baik seperti itu. Kemudian yang kedua, membasuh wajah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fagsilu wujuhakum", yang artinya maka cucilah wajah-wajah kalian. Batasan wajah yaitu tempat tumbuhnya rambut sampai di bawah ujung dua rahang dan di antara dua telinga. Jadinya rambut-rambut di depan telinga, alis yang tebal juga termasuk bagian yang harus dibasuh. Kemudian yang ketiga, membasuh tangan sampai siku-siku berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idyakum ilal marafiq". Batasan membasuh tangan yaitu mulai dari kedua telapak tangan dan lengan sampai dengan dua siku-siku. Kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biru'usikum". Batasannya yaitu cukup hanya dengan mengusap sebagian kepala walaupun hanya sehelai rambut atau sebagian kulit yang ada di kepala dengan syarat tidak keluar dari batasan kepala. Imam Baghawi berpendapat bahwa tidak sah jika hanya mengusap lebih sedikit dari ubun-ubun, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengusap lebih sedikit dari ubun-ubun, dan inilah riwayat dari Imam Abu Hanifah. Sedangkan pendapat yang masyhur yaitu wajib mengusap seperempat kepala.
Kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Batasannya yaitu mulai ujung kaki sampai dengan kedua mata kaki, termasuk kuku, rambut, jari-jari tambahan, ataupun bagian dalam kulit yang pecah-pecah. Kemudian yang keenam, tertib berurutan. Karena tidak pernah dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berwudu tanpa tertib di berbagai kondisi, baik ketika safar, hadir, aman, peperangan, maupun takut dan lain-lain. Dan setelah Nabi berwudu dengan tertib, beliau bersabda, "Hadza wudu'un la yaqbalu sholata illa bihi." Rawahul Bukhari. Yang artinya, ini adalah wudu yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat kecuali dengan wudu yang seperti ini. Hadis riwayat perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, yakin keluarnya sesuatu dari salah satu dua jalan dari mutawaddi yang hidup kecuali maninya sendiri. Maksudnya yaitu apabila kita yakin keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur, maka dari orang yang punya wudu, maka hendaknya ia berwudu kembali kecuali maninya sendiri. Karena keluarnya mani yaitu mensucikannya dengan mandi besar, bukan dengan wudu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, atau salah seorang dari kalian telah menyelesaikan hajatnya dari tandas. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Berdasarkan hadis Nabi, tidak diwajibkan wudu kecuali terdengar suara kentut atau tercium baunya. Kemudian yang kedua, hilangnya akal disebabkan tidur dalam kondisi tidak menetap di tempat duduknya, gila, ayan, mabuk, pingsan, dan lain-lain. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, kedua mata adalah pengendali dubur. Karena itu, barang siapa yang tertidur, maka hendaknya ia berwudu. Berdasarkan hadis yang lain, barang siapa yang tidur dalam keadaan duduk, maka ia tidak wajib berwudu. Barang siapa tidur dengan berbaring, maka ia wajib berwudu. Adapun hilang akal disebabkan gila, ayan, mabuk, pingsan, dan lain-lain bisa membatalkan wudu. Karena jika wudu dapat batal disebabkan oleh tidur, apalagi jika dia gila dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, menyentuh farjinya anak Adam atau tempat terpotongnya dzakar dengan telapak tangan bagian dalam, baik milik mayit ataupun anak kecil, dari dirinya atau orang lain, baik disengaja ataupun tidak, baik kubul ataupun dubur, yang masih sambung ataupun terpisah, kecuali kulfah, yaitu bagian dzakar yang biasa dikhitan. Karena kulfah bisa membatalkan wudu jika masih sambung. Berdasarkan hadis Nabi, yang pertama, apabila salah satu dari kalian menyentuh dzakarnya, maka hendaklah ia berwudu. Yang kedua, apabila salah seorang dari kalian meletakkan tangannya
ke dzakarnya tanpa ada penghalang di antara keduanya, maka hendaklah ia berwudu sebagaimana wudunya untuk sholat. Kemudian yang ketiga, wanita manapun yang menyentuh farjinya hendaknya ia berwudu. Kemudian yang keempat yaitu bersentuhnya kulit wanita dan laki-laki ajnabi tanpa adanya penghalang di antara keduanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, atau kalian telah menyentuh wanita ajnabi, Quran surat An-Nisa ayat 43. Adapun pendapat ini berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah yang menyatakan maksud ayat ini adalah jima. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan jika hanya bersentuhan tidak akan membatalkan wudu, melainkan apabila jima itu dapat membatalkan wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsadia Prameswari, mahasiswi dari Prodi PAI kelas A1 semester 3 NIM 055 akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudu. Yang pertama, menghadap kiblat. Di dalam kitab Al-Majmu', Syarh Al-Muhaddab dan kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabi Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan bahwa disunahkan ketika berwudu untuk menghadap ke arah kiblat karena arah kiblat merupakan arah yang mulia, sehingga disunahkan untuk menghadap kiblat. Bagi yang tidak menghadap kiblat, wudunya tetap sah, hanya saja tidak mendapatkan pahala sunnah menghadap kiblat. Jadi ketika kita hendak berwudu, disunahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Tetapi jika sudah terlanjur berwudu tetapi tidak menghadap kiblat, maka wudunya tetap sah, tetapi tidak mendapatkan pahala sunnah menghadap kiblat. Yang kedua, bersiwak. Dalam kitab Al-Majmu', Syarh Al-Muhaddab karya Imam An-Nawawi dan kitab Ka'asyifatus Saja karya Syekh Nawawi Al-Bantani disebutkan bahwa disunahkan bersiwak atau sikat gigi setiap kali hendak berwudu. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati li umratihim bisiwaki ma'a kulli wudu. Rawahu Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, maka sungguh akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi intinya sebelum kita berwudu sangat disunahkan atau sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk melakukan siwak atau sikat gigi. Seperti yang disampaikan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiwak terlebih dahulu sebelum berwudu. Yang ketiga, membaca basmalah. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan bahwa termasuk sunnah wudu adalah membaca basmalah sebelum berwudu. Dalilnya adalah hadis hasan riwayat Imam An-Nasa'i. An Anasi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddo wa bismillah, rawahu Nasa'i. Dari sahabat Anas, Rasulullah bersabda, berwudulah dengan menyebut nama Allah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi di sini sebelum kita berwudu, hendaknya membaca basmalah terlebih dahulu seperti yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Rasulullah menganjurkan untuk berwudu dengan menyebut nama Allah. Melafadzkan niat wudu.
Dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa disunahkan melafadzkan niat wudhu sebelum berwudhu. Biasanya lafadz niat wudhu yang diucapkan adalah nawaitu wudhu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala, yang artinya saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Hal ini dilakukan agar membantu niat dalam hati ketika membasuh wajah. Jadi ketika kita membasuh wajah, kita niatkan niat untuk berwudu di dalam hati sembari membasuh wajah ketika berwudu. Yang kelima, membasuh kedua telapak tangan. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan bahwa termasuk sunnah wudu adalah membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu sebelum berwudu. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza staiqadha ahadukum min manamihi fala yahumsa yadahu fil ina'i hatta yaghsilha fa innahu la yadri aina batit yadahu. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah satu dari kalian bangun dari tidur, maka janganlah memasukkan kedua tangan ke dalam wadah air hingga dia mencucinya terlebih dahulu, sebab dia tidak tahu di mana tangannya tadi malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, sebelum kita berwudu, disunahkan sesuai dengan anjuran dari Rasulullah, kita disunahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu, lalu melakukan wudu. Yang keenam, berkumur. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan bahwa sunnah wudu adalah berkumur. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Anhum umrona anna Utsmana da'a biwudu summa mabmada wastansyaqa wastanthara summa qala ra'aita Rasulullah tawadda'a nahwi wudu'i hadha, muttafaq alaihi. Dari Humran bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta air wudu, lalu berkumur dan menghirup air dengan hidung dan mengembuskannya keluar. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebelum kita berwudu, kita disunahkan untuk berkumur terlebih dahulu sesuai dengan anjuran dari Rasulullah untuk berkumur-kumur terlebih dahulu sebelum berwudu. Yang ketujuh, istinsyak. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan sunnah wudu adalah menghirup air ke dalam hidung atau disebut dengan istinsyak. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Humran bahwa Utsman radhiyallahu anhu meminta air wudu, lalu berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung dan mengembuskannya keluar. Kemudian Utsman berkata, saya melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah ketika berwudu menghirup air ke dalam hidung atau yang disebut dengan istinsyak dan mengeluarkannya yang disebut dengan istinsar. Jadi istinsyak dan istinsar ini merupakan bagian dari sunnah wudu sesuai anjuran dari Rasulullah. Mengusap seluruh kepala. Dalam kitab Takrib karya Imam
Abu Syuja disebutkan sunnah wudhu termasuk mengusap seluruh bagian kepala. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abdillah ibn Yazid ibn Asim fi sifatil wudu qala wa masahan nabi bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar wa fi lafdin bada'a bi muqaddam ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu muttafaq alaihi. Dari Abdullah bin Yazid bin Asim tentang cara berwudu, dia berkata Rasulullah mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari muka ke belakang dan dari belakang ke muka. Dalam lafaz lain, beliau mulai dari bagian depan kepalanya sehingga mengusap kepalanya dengan kedua tangannya sampai pada tengkuknya, lalu mengembalikan kedua tangannya ke bagian semula. Jadi sunnah wudhu yang selanjutnya ini adalah mengusap seluruh bagian kepala, bukan mengusap rambut. Jadi ini sunnahnya mengusap seluruh kepala seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika berwudhu, ketika beliau berwudhu. Yang ke-9, mengusap kedua telinga. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan sunnah wudhu adalah mengusap kedua telinga. Disunahkan ketika mengusap telinga menggunakan air yang baru lagi, maksudnya tidak menggunakan air bekas usapan kepala. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah yang artinya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi mengusap kepala dan dua telinganya. Beliau memasukkan dua jari telunjuk ke bagian dalam daun telinga, sedangkan kedua jempolnya ke bagian luar daun telinga. Beliau mengusap sisi luar dan dalam telinga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan juga hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim yang artinya dari Abdullah bin Zaid Al-Ansori bahwa dirinya pernah melihat Rasulullah berwudu, lalu membasuh kedua telinganya dengan air yang baru, bukan air bekas membasuh kepalanya. Jadi ketika kita mengusap kedua telinga, usahakan menggunakan air yang baru, bukan air bekas dari usapan kepala tadi. Jadi ketika kita mau mengusap kedua telinga, kita mengambil air baru lagi, baru mengusap kedua telinga seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Menyela-nyela jenggot dan jari. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan sunnah wudhu adalah menyela jenggot yang lebat dan menyela-nyela jari tangan dan kaki. Dalilnya adalah hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan Imam Al-Baihaqi yang artinya dari Anas bin Malik, Nabi SAW jika berwudu mengambil secukupnya dari air dan memasukkannya ke bawah dagunya dan meresapkan air ke jenggotnya. Beliau bersabda, beginilah Tuhanku memerintahkanku. Adapun dalil kesunahan menyela pada jari tangan dan kaki adalah hadis riwayat At-Tirmidzi, Nasai dan Abu Daud yang artinya dari Asim bin Lakit, dari ayahnya Lakit, ia berkata, Rasulullah bersabda, jika engkau berwudu, ratakanlah wudu dan basahi sela-sela jari dengan air. Jadi ketika kita berwudu, itu sunnahnya adalah menyela-nyela jenggot dan jari. Jadi ketika kita sudah mengusap telinga, itu disunahkan untuk menyela-nyela jenggot dan jari. Seperti
yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berwudu, beliau beliau mengambil air dan memasukkannya ke bawah dagu dan meresapkannya ke jenggot-jenggot. Kemudian beliau meratakan air wudhu tadi, kemudian beliau mengambil air wudhu dan kemudian meratakannya dan membasahi di sela-sela jari dengan air tersebut. Mendahulukan bagian kanan. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan sunnah wudhu adalah mendahulukan bagian kanan, baru kemudian yang bagian kiri. Dalilnya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah bersabda, bila kalian berpakaian dan berwudhu, maka mulailah dari bagian-bagian kananmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi. Jadi ketika kita melakukan wudhu, sangat disunahkan untuk mendahulukan bagian kanan terlebih dahulu, baru kemudian yang bagian kiri. Yang selanjutnya membasuh dan mengusap 3 kali. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan sunnah wudhu adalah membasuh dan mengusap 3 kali. Sesuai dengan hadis sahih berikut ini dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Nabi membasuh anggota wudhu masing-masing 1 kali, lalu bersabda, ini adalah amal yang Allah tidak akan menerimanya kecuali dengan cara ini. Kemudian beliau membasuh masing-masing 2 kali dan bersabda, ini yang membuat Allah melipat gandakan amal 2 kali lipat. Kemudian beliau membasuh masing-masing 3 kali dan bersabda, ini adalah wudhuku dan wudhunya para nabi sebelumku. Hadis riwayat Daruqutni. Jadi ketika kita berwudhu disunahkan untuk membasuh dan mengusap bagian-bagian anggota tubuh sebanyak 3 kali. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika berwudhu, yaitu membasuh dan mengusap bagian-bagian anggota tubuh sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya berdoa setelah wudhu. Dalam kitab Imta'ul Asma fi Syarhi Matni Abi Syuja karya Dr. Syifa binti Dr. Hasan Hito disebutkan bahwa termasuk sunnah wudhu adalah berdoa setelah wudhu. Dalilnya adalah hadis sahih berikut ini. Dari Umar, ia berkata Rasulullah bersabda, siapapun di antara kalian yang berwudu dan menyempurnakan wudunya lalu membaca asyhadu alla ilaha illahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, pasti akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan bacaan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi ketika kita sudah selesai berwudu, tidak lupa untuk berdoa setelah wudu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi ini. Boleh ditambah bacaan Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin, dan boleh juga hanya sampai di bacaan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad-dalku. Dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Madhabi Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan bahwa disunahkan ketika berwudu memijit atau menggosok-gosok dengan tangan. Ad-dalku. Dalilnya adalah hadis sahih. Berikut ini dari Abdullah bin Zaid bahwa Nabi mengambil seperti mut air yang digunakan untuk menggosok lengannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah Al-A'zami.
berkata isnadnya sahih. Dan juga hadis sahih berikut ini yang artinya dari Abdullah bin Zaid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan melakukan gosokan, hadis riwayat Ahmad. Jadi ketika kita berwudu disunahkan untuk memijit atau menggosok-gosok dengan tangan bagian-bagian anggota tubuh, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang telah dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Muwalah. Dalam kitab Takrib karya Imam Abu Syuja disebutkan bahwa termasuk sunnah wudu adalah muwalah. Muwalah adalah berwudu dengan berkesinambungan tanpa dijeda atau tanpa diputus-putus. Dalilnya adalah perbuatan Nabi dalam setiap wudu. Namun apabila kita menjeda wudu, maka wudunya tetap sah. Misalnya ketika membasuh tangan, tiba-tiba air yang kita gunakan habis, sehingga harus mencari air terlebih dahulu di tempat lain. Maka ini terjeda beberapa saat disebut dengan tidak muwalah. Dan ketika menemukan air, kemudian langsung lanjut mengusap kepala, maka tidak apa-apa. Namun afdolnya mengulangi wudu dari awal. Jadi ketika berwudu disunahkan untuk tertib atau berkesinambungan. Urutan-urutan wudu dari awal sampai akhir itu berkesinambungan, berurutan, tanpa diputus-putus atau tanpa jeda. Selanjutnya, perkara-perkara yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil. 1. Dilarang sholat dan tawaf bagi yang berhadas. Dalil yang menunjukkan bahwa sholat tidak diterima dalam keadaan berhadas adalah hadis yang berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah bersabda, "La tuqbala sholatu bi ghairi tahurin wala shadaqatan min ghululin." Tidak diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul atau harta haram. Hadis riwayat Muslim nomor 224. Adapun tawaf dipersyaratkan suci dari hadas. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tawafu haulal baiti mithla sholati ila annakum tatakallamuna fihim faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khair." Tawaf mengelilingi Ka'bah seperti sholat. Namun dalam tawaf kalian boleh berbicara. Barang siapa yang berbicara ketika tawaf, hendaklah ia berbicara dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi, perkara-perkara atau sesuatu yang dilarang bagi orang yang berhadas kecil, yaitu dilarang sholat dan tawaf. Seperti yang sudah dijelaskan di dua hadis tadi, bahwa orang yang berhadas kecil itu dilarang untuk tawaf maupun sholat, kecuali dia sudah toharo atau bersuci. Yang kedua, dilarang menyentuh mushaf bagi yang berhadas. Allah Ta'ala berfirman, "La yamassuhu illal mutahharun." Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran Surah Al-Waqiah ayat 79. Begitu pula sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La tamassul Qur'ani illa wa anta tahir." Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Ibnu Taimiyah rahimallahu berkata, pendapat Imam Madhab yang 4, mushaf Al-Quran tidak boleh disentuh melainkan oleh orang yang suci, sebagaimana dalam surah yang dikirim oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm, "Allah yamassal Qur'ana illa tahir." Tidak boleh menyentuh mushaf melainkan orang yang suci. Imam Ahmad mengatakan, tidaklah diragukan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menuliskan surat tersebut kepada Amr bin Hazm. Inilah pendapat Salman Al-Farisi
Abdullah bin Umar, dan yang lainnya. Tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyelisihi pendapat dua sahabat ini. Ibnu Taimiyah juga mengatakan, adapun menyentuh mushaf, maka pendapat yang benar wajib berwudu sebelum menyentuh mushaf, sebagaimana pendapat jumhur fuqaha. Inilah pendapat yang diketahui dari para sahabat seperti Sa'ad, Salman, dan Ibnu Umar. Jadi ketika kita sedang berhadas kecil, dilarang untuk menyentuh mushaf, kecuali kita sudah dalam keadaan berwudu atau toharo, bersuci, karena di Al-Quran jelas melarang kita untuk menyentuh mushaf bagi yang berhadas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi pengertian mandi wajib. Mandi besar berasal dari kata al-ghuslu yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. Menurut istilah, al-ghuslu adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus, bertujuan untuk menghilangkan hadas besar. Mandi wajib dalam Islam ditunjukkan untuk membersihkan diri sekaligus mensucikan diri dari segala najis atau kotoran yang menempel pada tubuh manusia. Syarat seseorang untuk mandi wajib: 1. Keluar air mani setelah junub, kondisi di mana antara laki-laki atau perempuan akan mengeluarkan cairan dalam kemaluannya, maka wajiblah ia untuk melaksanakan mandi wajib setelahnya. Sedangkan jika tidak, ia tidak bisa sholat dan menghampiri masjid. Dan jika dilalaikan tentu akan berdosa karena meninggalkan yang berwajib. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, diriwayatkan dari Abu Sa'ad berkata, Rasulullah SAW, mandi diwajibkan dikarenakan keluar air mani. Hadis riwayat Muslim. Kedua, bertemunya dua alat kelamin laki-laki atau wanita. Meski tidak sampai keluar mani, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang duduk di antara anggota tubuh perempuan yang 4, maksudnya di antara 2 tangan dan 2 kaki, kemudian menyetubuhinya, maka wajib baginya mandi, baik mani itu keluar atau tidak. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, haid dan nifas. Haid dan nifas statusnya adalah sesuatu kotoran najis dan membuat tidak suci diri wanita. Untuk itu wanita yang telah melewati haid dan nifas, maka wajib baginya untuk bersuci dengan mandi wajib agar bisa kembali beribadah. 4. Karena kematian orang yang mengalami kematian, ia wajib untuk dimandikan. Untuk itu mandi wajib ini berlaku pula bagi yang meninggal, walaupun ia bukan mandi oleh dirinya sendiri, melainkan dimandikan oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok saya, yakni cara mandi wajib menurut Rasulullah. Yang pertama, terlebih dahulu mencuci tangan sebanyak 3 kali sebelum tangan tersebut digunakan untuk mandi, atau dengan cara lain yakni memasukkan ke tempat pengambilan air atau penampung air. Yang kedua, untuk membersihkan kemaluan dan kotoran, maka hendaklah menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Tangan kanan digunakan untuk makan, sedangkan tidak mungkin menggunakannya untuk membersihkan kemaluan. Yang ketiga, yakni setelah membersihkan kemaluan, maka cucilah tangan dengan menggosokkan pada tanah, bisa juga dengan sabun agar hilang kotoran tersebut. Yang keempat, berwudu sesuai anjuran atau rukun Islam selagi akan melakukan sholat. Yang kelima, mengguyur air pada kepala sebanyak 3 kali. Yang keenam, mencuci kepala atau keramas.
Yang ketujuh, mengguyur air hingga dari sisi badan sebelah kanan terlebih dahulu, lalu kesimpulan pandangan 4 mazhab. Dalam bahasa Arab, mandi janabah disebut pula dengan al-ghuslu, yang artinya adalah mandi. Secara bahasa, istilah al-ghuslu memiliki makna menuangkan air ke seluruh tubuh, di mana istilah janabah dalam fikih dipakai untuk menunjukkan kondisi seseorang yang keluar air maninya atau telah melakukan hubungan suami istri, dan disebut jauh karena seseorang itu junub menjauhi sholat masjid dan membaca Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa tafsir dan penjelasan atas tata cara mandi janabah sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Quran terdapat pada sunnah-sunnah Rasulullah. Apakah sunnah tersebut berupa perkataan kerir? Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam proses pemilahan hukum-hukum fikih dan setiap detail tata cara mandi janabah Rasulullah. Ada yang tata cara yang dihukumi wajib sebagai syarat sah ibadah mandi janabah atau semata dihukumi sunnah yang dianjurkan. Terkait detail pandangan ulama tersebut, berikut